Mana dia? Halo Sahabat Aktif, jumpa lagi dengan gua di vlog Bang K. Yes, kali ini gua excited banget karena gua mau unboxing. Ya sebenarnya sih kalau sepatu ya oke, ini sepatu. Mungkin unboxing kalau sepatu nggak banyak karena ya tinggal buka boxnya ada sepatunya gitu. Tapi yang bikin gue excited adalah kali ini gue akan nge-review sepatu yang istilahnya itu masih fresh, baru banget keluar, dirilis kalau gue nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa koreksi nih kalau emang ternyata sepatunya udah lama. Cuman memang di masa pandemi gue juga jarang keluar, lihat-lihat ataupun cek website apapun. Dan baru beberapa hari ini aja lah gue keluar dan gue ngeliat-ngeliat di toko dan oke, ini sepatu kayaknya asik. Dan kebetulan gue juga lagi nyari sepatu dan mungkin akan jadi sepatu daily driver gue nih kalau memang ternyata oke. A few moments later. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini dia udah ada di depan gue. Petunjuk mereknya adalah Adidas. Apa nih bang Adidas nih? Adidas apa nih yang baru? Ultra Boost mungkin. Apa nih? Oke, ini dia boxnya, masih fresh banget, masih bau sepatu baru banget. Yang paling gue suka adalah nyium sepatu yang masih baru. Ini size-nya US 10,5, size gua. Jadi kalau di Adidas tuh 442/3 size-nya. Sepatu ini true to fit, jadi size gue tuh selalu memang di US 10 atau US 10,5. Biasanya tuh variatif antara Nike atau Adidas ya. Kalau Nike gue biasa pakai US 10 atau kadang 10,5, tapi di Adidas gue selalu stick ke 10,5. Gue akan langsung buka aja ya. Ini adalah, gue akan kasih lihat langsung ke lo semua. Oh hey, cek warnanya Sahabat Aktif. Ngejreng banget nggak sih? Kayaknya udah lama gue nggak ngeliat Adidas warnanya. Ya kalau di Nike ini kan namanya istilahnya kan Volt ya. Tapi gue nggak tahu di Adidas tuh warna ini adalah Side Niche. Apa nih? Gue juga bingung nih. Mungkin Sahabat Aktif yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Apa nih warna Volt kalau di Adidas tuh warnanya apa? Jadi inilah dia Adidas Adizero Boston 10, ladies and gentlemen, sepatu running maksimalis dari Adidas. Ya maksimalis, gue mesti akuin. Bahkan pada saat gue coba di toko sepatu kemarin, kalau Sahabat Aktif punya Ultra Boost yang terbaru 21 ya, beberapa reviewer bilang kalau sepatu Ultra Boost 21 itu kelihatannya aja tebal, tapi sebenarnya dia tuh kayak tenggelam ke dalam gitu, kayak solnya tuh kayak masuk ke dalam. Tapi nggak dengan ini, gue bisa bilang ini kalau gue bikin begini nih, gini nih. Nah ini udah dasarnya nih. Tuh di sini nih, kerasa banget gitu. Kira kalau nggak salah nih technical spesifikasinya nih, solnya itu hampir 4 cm belakangnya. Dengan stack 8,5 mm, heel to offsetnya. Dan kali ini Adidas sudah nggak pakai lagi sole boost. Ini nggak pakai sole boost sama sekali, dan gue juga kaget begitu gue perhatiin. Gue pikir seperti biasa Adidas Boston Boost 10 gitu kali ya, ternyata nggak. Ini komplitnya adalah Adizero Boston 10, dan mereka mengintroduce apa yang namanya sole light strike. Nanti gue akan kasih lihat Sahabat Aktif lebih detail setelah ini seperti apa midsole-nya, bawahnya, uppernya seperti apa, lebih detail. Jadi Sahabat Aktif bisa lihat seperti apa nih sepatunya fresh off the box. Masih baru banget, gue belum pakai lari, mungkin besok baru gue pakai lari, baru nanti gue akan kasih full reviewnya seperti apa sepatu Boston 10 ini rasanya, buat siapa cocok sepatunya. Ya nanti gue akan kasih full reviewnya mungkin setelah gue pakai 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi sekarang ayo kita lihat lebih dekat sepatu Boston 10 ini seperti biasa, seperti apa sih konstruksinya, strukturnya dari dekat. Let's go. Ini dia Adizero Boston 10. Ini dia sepatunya. Ya seperti tadi yang gue udah bilang, gue nggak gitu tahu pasti ini warnanya apa. Yellow atau neon atau signal yellow. Tolong nanti bantuin gue ya, tulis di kolom komentar.
Ini apa? Jadi dia sepatunya seperti yang sahabat bisa lihat, steknya lumayan tinggi. Secara teknikal ini hampir 4 cm nih sahabat aktif, dengan heel to offset itu di 8,5. Jadi gua akan kasih lihat apa aja sih secara umum satu persatu. Gua nggak akan bahas detail di sini, tapi gua akan share apa yang gua tahu dari beberapa referensi di internet mengenai apa sih sebenarnya komponen yang bikin sepatu Boston 10 ini dan kenapa dia layak untuk sahabat pertimbangkan untuk miliki atau pakai. Jadi yang pasti pertama-tama, sepatu Boston 10 ini sebenarnya adalah sepatu trainer companion. Sama kayak kalau di Nike itu ada Nike Zoom Tempo Next Percent, dia adalah trainer dari versi racing dari sepatunya. Kalau nggak salah Adizero Adios Pro 2 kalau nggak salah. Nanti sahabatnya bisa tulis di kolom komentar juga nih, kira-kira apa sih versi racing dari sepatu Adidas yang satu ini nih. Jadi ini adalah trainer, yang jelas ini adalah trainer. Tapi ya paling nggak kalau mau dipakai racing, ya pastinya kalau kayak gua pelari rekreasional udah lebih dari cukup ya punya sepatu seperti ini untuk dipakai racing nantinya 5K, 10K, bahkan mungkin sampai maraton ya kalau ngelihat tebel dari sole-nya ini nih. Adidas Boston 10 ini udah nggak pakai sole boost lagi, tapi dia menggunakan apa yang namanya Light Strike. Dan di sini tuh Light Strike itu terdiri dari dua, Light Strike dengan Light Strike Pro. Jadi kalau sahabat bisa lihat di bagian sini, ini adalah Light Strike yang paling bawah, sementara yang bagian atas yang warnanya lebih muda ini adalah Light Strike Pro. Light Strike Pro ini lebih banyak di bagian depan, sementara Light Strike, sole Light Strike lebih tebal untuk di bagian heel di belakang. Bedanya antara kedua sole ini adalah Light Strike Pro ini lebih ringan dan lebih firm daripada Light Strike. Jadi istilahnya seperti sole Zoom X dengan React kali ya, ada yang lebih firm tapi ada juga yang lebih soft. Jadi kedua solnya akan saling melengkapi dan pastinya sangat membantu ya Pak untuk mendapatkan energi return. Jadi sebenarnya konsepnya akan sama seperti Adidas Boost, tapi ya Adidas saat ini kali ini memperkenalkan apa yang namanya EVA Foam Light Strike. Nanti gue akan sharing di final reviewnya seperti apa sih Light Strike ini, bedanya apa sih sama sepatu yang menggunakan sole boost ya. Itu dia bagian midsole-nya. Di bagian upper, gue akan lari ke bagian upper. Bagian uppernya juga nggak kalah unik karena ini seperti yang sahabat lihat, ini benar-benar tipis banget. Dia menggunakan 2 layer yang benar-benar transparan, layer luar itu transparan banget. Ini benar-benar tipis menggunakan transparan mesh. Sementara di bagian dalam dia menggunakan lidah yang istilahnya gasa tetong, lidah yang menyatu ya, seperti kaos kaki. Dia udah nggak menggunakan lidah yang terpisah, sehingga harusnya dia nggak gampang slip ya di bagian atasnya. Kalau gue lihat sepintas ini sangat-sangat breathable, walaupun di bagian depannya ini kalau sahabat lihat, ini rasanya ini sangat-sangat kayak ada apa ya? Ini nih suede, jadi rasanya kayak tradisional banget gitu. Kayaknya Adidas memang sengaja memberikan ciri khas tarikan sepatu running yang klasik ya di bagian depannya ini nih, di bagian belakangnya enggak, hanya bagian depannya aja. Ini bener-bener kayak sepatu lari klasik nih. Ini bahan suede dan ya gue yakin sih setelah nanti gue pakai beberapa miles, beberapa kilometer, pastinya ini akan jadi lebih kotor. Dan kemarin makanya kenapa juga nggak ngambil yang warna putih, karena gue yakin yang putih pasti sedikit banyak akan langsung lebih mudah kotor. Ini ada suede, ini ada suede. Ini benar-benar tipis banget bagian lidahnya. Di bagian heel ini ada heel counternya. Ini lumayan padat di sini. Ini ada plastik yang cukup padat di bagian heelnya. Sepertinya menjanjikan ya kalau dia akan benar-benar nge-lock tumit kita. Ini ada bantalan yang kelihatannya cukup empuk. Ini nanti kita akan bisa lihat. Untuk talinya sendiri tradisional, tipis menurut gua, malah menurut tipis. Tapi kalau ngelihat model talinya kayak ini nih, harusnya ini nggak akan gampang lepas nih katanya nih. Ada heel lock-nya 2, yang pasti gua akan pakai heel lock-nya ini untuk ngikat kaki gua biar nggak slip. Ada tulisan Adizero di sini kalau sampai bisa lihat. Adizero, yep, ini Light Strike Pro.
dan di sini juga ada tulisan Light Strike-nya, logo Adidasnya, ada 3 strip di bagian sisi luar. Terus bagian dalam ini ada logo Adidas yang klasik malah nih sebenarnya. Nah, gue suka dari sisi estetik, keren banget. Sebenarnya ya jadi nggak seperti sepatu Adidas kebanyakan ya, karena orang sepertinya sudah familiar kalau sepatu lari Adidas itu pasti yang modelnya ya menggunakan sole boost gitu, flat aja satu gitu. Tapi sekarang dengan adanya Light Strike ini ya bagian midsole-nya lebih bervariasi istilahnya lah. Sudah bagian upper, midsole yang jelas, kita lari ke bagian bawahnya. Seperti biasa khas Adidas menggunakan karet rubber dari Continental. Gue yakin ini bakal ngegrip banget, udah gak usah ditanya lagi. Ini kayak mungkin ya 70% dari bagian bawahnya ini udah rubber semua. Ini rubber, ini juga rubber, ini rubber, ini rubber. Ini adalah EVA foam dari Light Strike. Jadi kelihatannya ini harusnya akan lebih tahan terhadap abrasi ya, terhadap gesekan dibandingkan dari Light Strike Pro yang ada di bagian atas ya. Ini biasa rubber Continental, dan yang pasti yang unik adalah, nah ini dia. Ini ada, oke gue mesti, nah ini ada carbon rod. Adidas sebutnya ini adalah carbon rod. Jadi bukannya menggunakan full pelat karbon, tapi Adidas mengkombinasikan antara pelat karbon dengan carbon rod inilah. Jadi itu kayak ada garpu lah, ada kayak panjang dari tengah ke depan. Ya fungsinya ya sebenarnya sih ya mirip-mirip aja ya dengan carbon plate. Jadi pada dasarnya ya sepatu Adidas Adizero Boston 10 ini adalah sepatu dengan teknologi pelat karbon sebenarnya. Cuman dia nggak menggunakan full karbon, tapi kombinasi antara pelat dengan rod tadi itu. Gue pribadi benar-benar penasaran, gue benar-benar gak sabar untuk nyobain sepatu ini, karena sejak Nike mengeluarkan sepatu Nike Zoom Fly, gue pribadi sudah benar-benar big fans banget ya sama sepatu yang ada pelat karbonnya lah. Bagi gue sedikit banyak ngebantu untuk para player recreational kayak gue untuk lebih enteng lah mungkin istilahnya dalam berlari. Dan mungkin Adidas juga menjanjikan hal yang sama nih dengan Boston 10 ini. Nanti kita akan lihat dan gue akan share hasilnya nanti pada saat final reviewnya. Habis ini gue akan kasih lihat lebih dekat lagi penampakan dari Adizero Boston 10 ini. Selamat menikmati, dan ya semoga kalian mendapatkan informasi yang cukup dari first look unboxing dari sepatu Adidas ini. Itu dia in-depth dari sepatu Adidas Boston 10 ini. Jadi besok gua akan mulai pakai lari. Ya hitung-hitung untuk break in dulu pelan-pelan. Walaupun tadi sudah mulai hujan, moga-moga besok jangan hujan, atau nanti malam moga-moga jangan hujan, biar sepatunya nggak cepat kotor ya sahabat aktif. Karena ini warna kuning begini nih rentan banget, gampang kotor gitu. Jadi nanti gue akan kasih final reviewnya lagi sepatu Adidas Boston 10 ini setelah gue pakai 2 minggu sampai 1 bulan, gimana rasanya, apakah cocok buat gue, apakah ini akan menjadi daily driver gue yang baru menggantikan Nike Zoom Fly 3 yang udah gue pakai tahunan sampai kemarin pun masih gue pakai. Nanti gue akan kasih reviewnya lagi. Untuk sementara sekian dulu first impression dari Adidas Boston 10 ini. Seperti biasa jangan lupa klik like, subscribe, dan share konten-konten dari channel YouTube Bangke ini agar gue juga makin bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di video gue berikutnya, dan
Peace.